Kita lanjutkan pembahasan kita kemarin tentang kitab Safinatun Najah sampai kepada pasal yang menerangkan hal-hal yang membatalkan sholat. Kita ulang dulu sedikit yang membatalkan sholat. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Mana ya? Ya, yang membatalkan sholat itu ada 14. Kita ulang tapi cepat ya. Tabtulus sholatu bi arba'a asyara haslatan. Yang membatalkan sholat itu 14 perkara. Bil hadas, yang pertama dengan sebab hadas. Hadas besar, hadas kecil, batal sholat. Lagi sholat keluar hadas, batal. Kemudian lagi sholat keluar kentut dan lain sebagainya, batal. Bagaimana kalau kedengaran bunyi tapi kayaknya bukan saya atau bukan dia, maka kata Nabi Muhammad, jangan batalkan sholat kecuali yakin anginnya keluar dari dia, yakin dia mencium baunya. Karena setan itu kata Nabi Muhammad suka meniup-niup di antara selangkangan. Jadi orang dibikin was-was, dikira kayak kentut gitu. Nah, jangan dibatalkan sholatnya sampai beneran yakin itu terjadi dari kita. Bila hadas, kemudian wabi wuguin najasati in lam tulkahalan min ghairi hamlin, dan dengan terkena najis. Lagi sholat kena najis, sama juga batal sholatnya kena najis, kecuali najisnya segera disingkirkan tanpa membawa. Jadi kalau jatuhnya di surban, surbannya tinggal digeser. Tapi kalau jatuhnya itu ketahuannya nanti udah rakaat kedua baru ketahuan jatuhnya dari tadi, ya batal sholatnya. Jangan mentang-mentang pas lihat ada najis di surban, kotoran cicak, langsung dibuang. Jatuhnya dari kapan? Kalau dari awal lihat jatuhnya kapan langsung dibuang boleh. Tapi kalau jatuhnya dari rakaat pertama ketahuannya udah rakaat kedua, rakaat ketiga, ya udah namanya sholatnya sudah batal. Kemudian wan kisyafil aurati in lam tustarhalan. Terbuka aurat kecuali segera ditutup. Jadi terbuka aurat bisa membatalkan sholat kecuali segera ditutup. Makanya orang yang pakai gamis, hati-hati pakai gamis terus nggak pakai daleman. Pas dia ke dalam posisi ruku kelihatan pusernya ke bawah. Nah, itu bisa membatalkan sholat. Dia ruku kelihatan dari samping pusernya, nah itu bisa membatalkan sholat. Jadi harus diikat gamisnya, setidaknya atasnya ini harus ketutup atau bagian di atas pusernya itu dinaikin sarungnya. Wan kisyafil aurati in lam tustarhalan, itu membatalkan sholat. Kemudian wan nutku biharfaini au harfin mufhimin amdan, berbicara dengan dua huruf, bukan dua kata, dua huruf atau satu huruf dengan sengaja. Kalau sengaja bicara walaupun satu huruf yang bisa dimengerti atau dua huruf, maka sudah membatalkan sholat. Kalau tidak sengaja bagaimana? Kalau tidak sengaja maka hitungannya bukan huruf, hitungannya kata per kata, suku kata. Jadi kalau masih di bawah 4 kata, ya 4 kata ke bawah masih dianggap belum batal. Tapi kalau lebih daripada 4 kata membatalkan sholat. Lupa bicara, nggak sengaja dia bicara, terlupa. Lagi nggak ngeh bicara dalam sholat, ada yang nanya, dia jawab. Nah, kalau suku katanya masih 4 atau kurang dari 4 nggak batal. Tapi kalau lebih dari 4 itu bisa membatalkan sholat. Udah diulang-ulang ya. Di mana kunci motor? Di atas lemari. Di atas lemari. 3 suku kata nggak batal. Di mana kunci motor? Di atas lemari dalam helm. Di atas lemari di dalam helm. 6 batal. Jadi lihat kalau suku katanya masih 4 atau di bawahnya nggak batal. Kemudian wabil muftiri amdan, dan hal-hal yang membatalkan puasa juga membatalkan sholat. Apa yang membatalkan puasa kita ketahui itu juga membatalkan sholat. Wabil aklil katsiri nasyan, makan dalam kadar banyak, makannya sesendok sambil ngunyah sholat, batal sholatnya. Tapi kalau makannya cuma sisa nasi di gigi pengen dikeluarin terus ketelan nggak sengaja, maka tidak membatalkan sholat. Jadi makan kalau sedikit sekali nggak batal, nggak sengaja itu juga. Tapi kalau banyak itu walaupun lupa pun batal. Lupa saya lagi sholat ngunyah, nggak, walaupun lupa tetap dianggap batal. Beda kalau puasa, makan lagi puasa sepiring 2 piring, nggak batal puasanya kalau dia lupa. Kenapa? Puasa itu
Serupa dengan orang nggak puasa. Orang puasa dengan tidak puasa itu sama. Nggak ketahuan puasa dengan nggak puasa. Tapi kalau sholat itu ada gerakan, ada bacaan. Masa bisa lupa makan banyak? Jadi makanya kalau makan dalam sholat itu membatalkan. Kemudian wasalasati harakatin mutawaliyatin walau sahwan. 3 kali gerakan yang berturut-turut walaupun lupa. 3 gerakan yang berturut-turut membatalkan sholat. Ditepak punggungnya supaya mundur ke belakang jadi makmum, berdua makmumnya. Mundurnya langsung 3 langkah sekaligus, batal sholatnya. Nggak boleh. Jadi mundurnya itu 1 atau 2 langkah, diem dulu, baru mundur lagi. Jadi nggak sekaligus. Jadi kalau 3 langkah berturut-turut, 3 gerakan berturut-turut, itu membatalkan sholat. Makanya agama ini kalau nggak dipelajari benar-benar, kita nyangka, kayak orang yang bakher aja, orang wah udah bagus, udah ibadahnya udah sah, udah bagus, hidupnya udah benar, bacaan Qur'annya sudah mantep. Padahal pas dites sama guru ngaji, bacaan Qur'annya berantakan. Kalau baca sendiri saya nggak pernah begini, salah. Giliran lagi dilihatin banyak kan salah. Kamu hasut barangkali bagaimana? Enggak. Emang kalau baca sendiri salahnya nggak ketahuan. Nah, makanya ilmu agama itu wajib dipelajari. Wasalah tati harakatin mutawalitin walau sahwan. Itu yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, ini kemudian lanjutannya wal wathbatil fahisyah. Melompat itu membatalkan sholat. Lagi sholat lompat. Walaupun lompatannya lompatan kecil, itu membatalkan sholat. Karena dengan lompat semua badannya bergerak. Batal sholatnya. Kalau di sini wal wathbatil fahisyah. Jadi kalau orang ngaji nggak ada guru bahaya. Di sini kalau cuma kita artikan letter lak, wal wathbatil fahisyah, lompatan yang sangat. Oh berarti lompatan yang tidak sangat berarti nggak batal dong sholatnya. Kalau kita bicara begitu, sangat itu sebagai syarat. Kalau di sini lompatan yang sangat itu sifat. Lompatan itu ya pasti sangat dong gerakannya, bukan gerakan kecil kalau lompat. Makanya bahaya kalau kita belajar nggak ada guru. Wal wathbatil fahisyah berarti lompatan yang sangat itu membatalkan sholat. Kalau lompatan kecil nggak batal karena dibilang di sini sangat, nah, itu bahaya. Jadi lompatan sekecil apapun itu membatalkan sholat. Terus bagaimana kalau ada orang bercanda sama dia? Ada temannya iseng lagi sholat, ini biasa kalau santri-santri yang memang nakal-nakal gitu, temannya lagi sholat dibikin batal sama dia. Apa? Lagi sholat dipeluk dari belakang, diangkat jatuhin lagi. Kayak orang lompat dibikin, udah batal sholatnya. Yang dosa ya dosa, yang jahil yang dosa. Jadi batal. Walaupun itu perbuatannya orang, bukan maunya dia, tetap dianggap batal dalam sholat. Sebab dianggap sudah melakukan gerakan. Wal wathbatil fahisyah. Kemudian wadharbatil mufritah. Kemudian melakukan pukulan yang wadharbatil mufritah. Jadi mungkin ada apa yang lewat di depannya yang bahaya, dipukul sama dia. Itu juga membatalkan sholat. Kalau mukul batalin sholat. Kalau di dalam kitab-kitab dikatakan, kalau ada orang lewat depan kita lagi sholat dihalangi. Lewat lagi dihalangi. Kalau di kitab, di hadis itu disebutkan itu pakai kalimat qatala. Oh, ini orang lewatin orang sholat. Qatala artinya apa? Qatala yaqtulu, bunuh. Oh, ini kalau lewatin orang sholat, ini kalau kita pahami letter lek, tidak mengikuti pendapat para ulama, udah berantakan agama. Lewat depan orang sholat, larang sekali, larang 2 kali. Kata Nabi Muhammad, kalau 3 kali masih juga, fagtuluh artinya bunuh dong, bunuh ini orang. Nah, bukan maksudnya usahakan lebih daripada usaha yang pertama dan kedua untuk menahan. Jadi bukannya berarti sekali udah dilarang, 2 kali, yang ketiga kali bunuh, bukan. Jadi harus memahami kalimat-kalimat dalam kitab itu, pahamnya walaupun letter lek tapi artinya beda, lain. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama. Wal wathbatil fahisyah wa darbatil mufritah. Kemudian waziyadati ruknin fi'liyin amdan. Menambah rukun fi'li dengan sengaja. Rukun fi'li itu rukun gerakan. Ada dalam sholat ada rukun qauli,
ada rukun fi'li. Kalau itu juga membatalkan sholat. Ruku 2 kali, sujud 3 kali, batal sholatnya karena sengaja menambah rukun. Wa ziyadati ruknin fi'liin amdan. Tapi kalau tidak sengaja bagaimana? Ragu-ragu. Saya udah 2 kali sujud apa belum ya? Dia sujud lagi yang ketiga. Nggak apa-apa karena dia ragu bukan yakin. Kalau yakin menambah batal, namanya sengaja. Tapi kalau ragu-ragu ya nggak apa-apa. Bahkan kalau ragu-ragu nambahnya bukan 1 rukun, 1 rakaat. Ini udah 2 apa 3 ya? Tambah lagi 1 sama dia. Jadilah rakaatnya tadinya udah benar. Jadi sholat duhur jadi 5 rakaat, sholat maghrib jadi 4 rakaatnya. Nggak apa-apa karena ragu. Kalau ragu menambah tidak apa-apa. Yang bahaya itu kalau sengaja. Kemudian wa taqaddumi ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini wa takhallufi bihima bighairi udrin. Mendahului imam dengan 2 rukun. Ini kitabnya Masya Allah ini. Mendahului imam dengan 2 rukun. Imam masih berdiri, dia udah i'tidal, batal sholatnya. Imam masih berdiri nih. Dia Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ketika dia i'tidal belum batal. Tapi ketika dia masuk ke rukun yang ketiga, dianggap 2 rukun tersebut sudah sempurna dia tinggalkan. Begitu dia ada kecondongan buat sujud, batal sholatnya. Karena dia mendahului imam dengan 2 rukun. Kalau dia mufarokoh ya nggak batal sholatnya. Namanya mau mufarokoh, sholat sendiri aja nggak ikut jamaah lagi, boleh nggak batal. Tapi kalau tidak niat mufarokoh, mendahului imam dengan 2 rukun, batal sholatnya. Wa takhallufi bihima bighairi udrin, atau tertinggal 2 rukun tanpa udzur. Nah ini yang biasa nih, banyak orang yang nggak ngerti di sini. Tertinggal 2 rukun dari imam tanpa udzur. Imam sudah ruku, dia masih baca Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim imruku. Imam i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, dia masih ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam i'tidal, 2 rukun nih. Ketika imam turun buat sujud, ya ketinggalan ruku, i'tidal 2 rukun. Ketika imam turun untuk sujud, dia harus segera, udah nggak usah lanjutin Fatihahnya kalau belum selesai, buru-buru ruku, i'tidal. Walaupun rakaat tersebut dia tidak dapat, tapi dia dianggap tidak batal. Tapi kalau sengaja tertinggal 2 rukun tanpa udzur, nah itu yang namanya membatalkan. Udzurnya apa udzur? Udzur supaya boleh ketinggalan 2 rukun dan tidak batal. Udzurnya itu kalau lagi belajar baca Fatihah, baca Fatihahnya lama karena dia memang baru masuk Islam, belajar udzur dalam agama. Jadi walaupun tertinggal nggak batal sholatnya. Imam sujud, dia baca Fatihah nggak apa-apa. Tapi bagusnya kalau diajarkan oleh ustadz itu supaya tidak aneh, apalagi sholatnya di masjid. Ya imam ruku aja walaupun Fatihah nggak selesai. Fa idza raka'a, dalam hadis fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dalam hadis dijadikan imam untuk diikuti. Kalau dia ruku, ikut ruku. Kalau dia sujud, ikut sujud. Jadi kalau Fatihah belum selesai imam ruku, ikut aja ruku. Jadi mengikuti pendapat ulama yang mengatakan udah Fatihah ditanggung imam. Biar nggak aneh sendiri. Orang udah tahiyat, dia masih aja berdiri baca Fatihah. Ini apalagi sholat Jumat. Ini madhabnya apa ini? Aliran apa ini? Itu jadi aneh. Jadi ikuti aja imamnya. Imam ruku, imam sujud. Kemudian waniyatu qat'is shalah, yang membatalkan sholat adalah berniat memutus sholat. Lagi sholat dia niat mau batal, itu sudah batal. Walaupun baru niat membatalkan, itu sudah dianggap batal. Batalin aja apa ya? Batal udah. Jadi niat membatalkan sholat itu batal sholatnya. Walaupun belum melakukan hal-hal yang membatalkan. Kemudian wa ta'liq qat'iha bi syai', menggantungkan membatalkan sholat dengan sesuatu. Ini kalau hujan, anak batalin sholat nih. Mau ngangkat jemuran soalnya. Kalau hujan, batalin sholatnya. Walaupun belum hujan, udah batal sholatnya. Jadi lagi sholat, kalau hujan ntar batalin aja deh sholat. Mau jemuran sayang. Walaupun belum hujan, sholatnya juga sudah dianggap batal. Ini harus tahu. Kalau nggak tahu, udah bablas terus sholatnya. Karena nggak belajar ilmu. Kemudian yang terakhir, wa taraddudi fi qat'iha, dan ragu-ragu dalam memutus sholat. Ini batalin apa enggak ya?
batalin apa enggak ya? Ragu-ragu dia mau batalin apa enggak ya? Itu sudah batal. Batalin enggak ya? Batalin enggak? Ini kalau batalin keburu enggak ya? Mau sholat lagi? Batalin enggak? Batalin enggak? Sudah batal sholatnya kalau begitu. Jadi harus diperhatikan. Jangan kita melakukan syariat Nabi Muhammad tapi atas dasar suka-suka. Syariat Nabi Muhammad sudah diatur. Jangan ngikutin perkataan orang, udah Allah Maha tahu ini, yang penting udah ibadah. Bukan begitu aturannya. Allah Maha baik, tapi aturannya harus diikuti. Rasulullah itu Maha sayang kepada kita, tapi apa yang diperintahkan harus diikuti, apa yang dilarang harus dijauhi. Ini enggak ada soal kita. Ada yang mau lanjut apa mau? Ada? Kalau nggak ada, anak terus. Ada? Ada ya? Nah. Sayangkan masih ada 15 menit lagi, 10 menit lagi. Kemudian setelah itu kita masuk kepada pasal selanjutnya. Faslun alladzi yalzamu fihi niyatul imamah arba'un. Pasal menerangkan yang wajib solat yang wajib padanya niat imam. Kalau jadi imam solat itu tidak wajib niat imaman. Usolli fardhal maghribi imaman lillahi ta'ala, enggak wajib niat imaman, sunnah. Kalau dia posisinya imam enggak niat imaman juga tetap dia jadi imam jatuhnya. Tapi kalau berniat imaman sunnah. Tapi ada solat yang memang berniat imaman itu wajib. Yang pertama al-jum'atu, solat Jumat. Kalau jadi imam solat Jumat, barangkali satu waktu kita jadi imam solat Jumat. Kalau jadi imam solat Jumat, niat imaman itu, niat menjadi imam wajib. Usolli fardhal Jum'ati. Ini banyak orang yang nggak tahu ya, sholat Jumat kita tiap Jumat sholat. Sholat Jumat itu sholat yang wajib. Jadi dalam hati pun harus mengikrarkan itu adalah wajib. Usolli fardhal Jum'ati ma'muman lillahi ta'ala. Jadi harus, jangan usolli Jum'ati ada ma'muman lillahi ta'ala, enggak. Fardhal Jum'ati, karena Jumat itu sholat fardu. Usolli fardhal Jum'ati. Jadi jangan asal imam takbir aja, nggak mengikrarkan dalam hatinya ini sholat wajib, sholat fardu, nggak boleh. Jadi sholat Jumat wajib niat imaman. Yang imam jadi sholat Jumat dia wajib niat imaman. Kemudian wal mu'adatu, sholat yang diulang. Sholat yang diulang kalau jadi imam wajib niat imaman. Contoh, sholat udah beres sholat kita. Udah beres sholat, kemudian datang rombongan lagi. Mau sholat, nyuruh jadi imam kitanya. Kita suruh jadi imam. Kita udah sholat tadi, tapi sekarang mau sholat lagi, mau mengulang sholat. Tapi suruh jadi imam. Maka ketika itu wajib niat imaman. Usolli, kalau maghrib, usolli fardhal maghribi imaman lillahi ta'ala. Jadi kalau sholat yang diulang, wajib imaman. Kalau belum sholat ya nggak wajib imaman. Ini sudah sholat tapi disuruh jadi imam sholat itu lagi, wajib niat imaman. Kemudian wal manduratu jamaah, sholat yang mandurah, sholat yang dinazarkan dengan berjamaah. Ada sholat namanya sholat yang dinazarkan berjamaah. Contoh, Allahumma sholli alaihi wa alihi. Sholat apa yang berjamaah? Sholat tarawih. Sholat tarawih kan sunnah, tarawih. Kita bernazar, sholat tarawih. Sholat tarawihnya jadi wajib. Kemudian suruh jadi imam, wajib niat imaman. Kalau cuma jadi imam tarawih biasa nggak wajib niat imaman, sunnah. Tapi ketika sholat itu dinazarkan, nazar sholat tarawih, nazar sholat sunnah apa lagi? Contoh, qiyamul lail tidak disyariatkan berjamaah, tapi kalau dilakukan berjamaah boleh. Kemudian berjamaah dalam qiyamul lail, nazar mau berjamaah qiyamul lail. Orang yang jadi imam di dalamnya harus niat imaman. Kemudian wal mutaqaddimatu fil matar, dan sholat jamak takdim yang disebabkan hujan. Wal mutaqaddimatu fil matar. Sholat jamak takdim yang disebabkan hujan. Jadi jamak itu
ada sholat jamak karena uzurnya safar, melakukan perjalanan. Sholat Jumat, ini mungkin kalau memang terjadi ya, sholat Jumat, lagi sholat Jumat, sebelum sholat Jumat imam bilang, jamaah, kalau setelah salam hujan masih turun, kita lanjut sholat asar. Sholat Jumat nih, jadi sholat Jumat sama sholat asar bisa dijamak. Nah, atau sholat zuhur di masjid, tapi ya bukan di tempat lain, di masjid. Nah, jadi lagi sholat nih, imamnya bilang ini kalau salam habis salam, assalamualaikum masih hujan, kita lanjut sholat jamaah. Nah, imam kasih tahu dulu ke jamaah, jadi jamaah tahu. Jadi ketika dia assalamualaikum masih hujan, lanjut qomat sholat asar, bisa dijamak. Tapi itu jarang dipakai, jarang dilakukan. Walau mutaqaddimatu fil matar. Tapi kalau hujannya berhenti, lagi sholat hujannya udah berhenti, ya udah habis sholat namanya nggak boleh lagi jamak karena udah tidak ada lagi uzurnya. Uzurnya itu hujan, kebolehannya itu karena hujan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang perlu digarisbawahi di sini bahwasanya diulang lagi yang tadi ya, hal-hal yang membatalkan sholat ini kadang-kadang kita lakukan, tapi nggak ketahuan karena kita belum punya ilmu ketika itu. Jadi kalau memang hal-hal yang kita lakukan itu saat kita belum tahu, itu sama agama dimaafkan. Tapi ketika kita sudah tahu, kemudian kita melakukannya masa bodoh gitu, nah itu nggak dimaafkan sama agama. Jadi sholatnya menjadi tidak sah. Kalau ya, wallahu a'lam bishawab, ya semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat dan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.